Halo teman-teman, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring, di mana di kelas itu Anda bisa belajar bagaimana menghasilkan uang yang besar dari hobi, skill, atau pengalaman Anda. Di X Mentoring juga diajarkan bagaimana caranya bikin produk sendiri dan bagaimana caranya agar laris. Semua isi kelas ini berdasarkan pengalaman saya, bukan teori. Materinya semuanya bisa dipraktekkan. Pelatihan ini 5 hari bersama saya, ya, langsung saya bimbing secara langsung. Langsung aja klik di xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yayang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas bagaimana persepsi Mas Yayang tentang investasi seperti reksadana, forex, ya, asuransi dan sebagainya. Itu bagaimana menurut Mas Yayang? Baik, jujur saya lebih menyukai saya mengolah uang saya secara sendiri, gitu ya. Saya lebih mengolah uang secara sendiri. Kenapa? Karena saya punya banyak pengalaman, ya, buruk di bidang tersebut, gitu ya. Aliasnya begini, sering ketipu dan sebagainya. Saya sangat sering ketipu, gitu. Dulu saya sangat sering ketipu hingga akhirnya saya putuskan untuk tidak lagi ke arah situ, ya. Kenapa? Karena menurut segi keamanan dana, ya, dana yang Anda kelola sendiri dengan dana yang dikelola oleh orang lain itu beresiko, sangat beresiko, kecuali Anda sudah siap dengan resiko tersebut. Nah, terus ini asuransi, misalkan asuransi Mas Yayang pakai asuransi enggak gitu. Saya nggak pakai asuransi karena saya percaya bahwa kita sehat itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, karena banyaknya sekali agen-agen asuransi yang nawarin saya gitu dan sebagainya, dan mohon maaf, memang saya tidak terlalu ada perasaan atau feel ke situ, gitu ya. Nah, gitu, karena saya yakin banget bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan jodoh, rezeki, sakit, kematian itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, kayak gitu. Nah, terus saya tidak tahu juga asuransi itu ngolah dananya ke arah mana, gitu. Bisa jadi ya kalau ke arah ke berkah sih oke, coba kalau arah nggak berkah ya kita nggak pernah tahu, kayak gitu ya. Nah, terus deposito saya juga nggak, gitu. Saya nggak ada deposito. Mungkin saya membeli emas, iya, jadi saya beli emas, saya simpan, iya. Cuman kalau deposito saya nggak, gitu. Beli properti, iya, saya beli properti, iya. Kalau arah deposito, jadi arahnya saya itu bukan saya menaruh uang di suatu tempat terus saya berharap di situ uangnya naik. Saya nggak kayak gitu. Kalau Anda nggak percaya, misalkan Anda belajar muter uang, coba ya, belajar muter uang, nggak usah besar-besar. Anda muter 300.000, 500.000, Anda coba putar. Sebenarnya teman-teman, dalam Islam itu uang diputar itu lebih bagus loh daripada uang diendapin, kayak gitu. Nah, saya pun juga begitu. Saya ada uang yang istilahnya saya putar, ada uang yang saya endapkan. Ada berupa properti, berupa apa, saya ada, gitu ya. Nah, uang yang diputar ini itu otomatis bisa, saya kan punya beberapa karyawan, gitu ya. Saya punya beberapa karyawan dan itu bisa menjadi sumber penghasilan juga bagi mereka ketika saya punya unit bisnis, kayak gitu. Nah, kenapa Rasulullah itu ngajarin kita untuk berdagang? Ya gunanya untuk itu. Ketika kita berdagang, teman-teman, kita itu sebenarnya tidak menghidupi diri kita sendiri, tapi kita menghidupi juga kehidupan orang lain ketika kita punya karyawan. Nah, terus kenapa Mas kok nggak mau deposito? Dan ini perlu saya pribadi loh, ini saya loh. Kalau Anda saya nggak ngerti. Kalau saya pribadi memang apa ya, hati saya ini mengatakan itu kurang berkah, gitu. Menurut saya, ini saya sendiri. Jadi saya lebih baik, ya. Saya bukan orang yang mengharapkan uang dari orang lain. Saya bukan tipe orang seperti itu. Jadi saya bukan tipe orang yang terlalu mengharapkan duit dari saya nggak melakukan aktivitas di situ, gitu loh. Misalkan saya bagi hasil sama orang lain, ya itu bagi hasil beneran. Kalau misalkan saya untung, ya saya mau untung. Kalau saya rugi, itu ya saya mau rugi. Nah, sedangkan ketika kita naruh uang kita di instrumen-instrumen seperti itu, kan kita maunya untung tok, gitu ya. Entah mereka rugi atau gimana. Jadi menurut saya itu seperti memaksakan kehendak dan apa ya istilahnya. Iya kalau dia untung, kalau dia rugi terus gimana? Gitu ya. Nah, tapi kan bank aman, Mas. Nah, itu Bank Senturi kolaps dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya
bukan saya merasa uang saya tidak aman, bukan, tapi dalam hal keberkahan saya memang tidak melakukan itu, gitu ya. Ini kalau saya pribadi. Cuman kalau Anda sendiri silakan. Yang jelas menurut saya uang paling berkah itu ya kita dapat dari satu bekerja. Bekerja ini bisa sama orang lain, ya. Boleh Anda menjadi karyawan di suatu tempat, boleh, itu halal, insya Allah halal. Ya niatnya bekerja. Terus yang kedua itu berdagang. Udah itu aja. Jadi saya bukan tipe orang yang oke tak taruh di bank, tak andapin di situ, enggak. Kalau saya beli emas saya simpen, iya. Saya beli emas saya simpen, iya. Oke, dan itu emas itu nanti pun juga saya juga tidak terlalu mengharapkan itu nilainya naik, enggak. Cuman kan emas memang terbukti dia jaga inflasi gitu loh. Jadi harganya itu menjaga inflasi. Ketika emas itu nanti udah terkumpul, jadi misalkan kita kepengen rumah ya, harga 200 juta, kita kepengen rumah. Kita simpen emas, ya emas di saat itu juga senilai 200 juta. Terus 5 tahun ke depan harga rumah itu naik misalkan 600 juta. Itu nilai emas kita juga akan bisa ngimbangi, gitu loh maksud saya. Jadi dari emas nanti ke properti. Kalau emas kan dia bisa dibelikan istilahnya, oke 1 gram bisa, 5 gram bisa, jadi gitu loh. Kalau properti kan langsung langsung puluhan juta dan sebagainya. Kalau emas kita ada dana sekian kita bisa beli, bisa kumpulin. Itu menurut saya itu lebih berkah. Menurut saya lebih berkah. Tapi saya tidak mengharapkan ini nilainya akan naik sekian dan enggak. Saya cuma kepingin menjaga uang kertas ya, uang tunai saya bisa menjadi suatu istilahnya yang nilainya tetap oke. Gitu. Kan dari Nabi ya, dari dulu kan emas memang instrumen yang dia bisa mempunyai value sendiri, punya nilai intristik sendiri sehingga bisa menjaga kita gitu, jaga nilai kayak gitu ya. Nah ini emas apa, emas batangan ya, bukan emas yang perhiasan. Kalau emas perhiasan tergantung toko emasnya kan ada potongan dan sebagainya. Ini sedikit edukasi aja kalau tentang emas ya. Tapi kembali ke topik bahwa seperti saham, reksadana dan sebagainya saya enggak gitu. Forex apalagi enggak, udah. Itu menurut saya spekulasi. Menurut saya spekulasi ya. Saya tidak tahu dengan Anda. Tapi mas spekulasi, tapi kan kita ada rencana dan sebagainya. Menurut saya itu mohon maaf tetap spekulasi karena tidak ada sesuatu kejelasan transaksi yang kita lihat real, gitu ya, hanya grafik bergerak dan sebagainya. Dan itu mohon maaf, sepengetahuan saya itu semuanya bisa dimainin, gitu. Sepengetahuan saya semua dimainin. Saya punya teman juga, dia punya broker forexnya sendiri, dia punya forex sendiri dan semuanya itu bisa di ini. Oke, oleh karena itu teman-teman, menurut saya kalau memang kepingin harta yang masuk itu benar-benar berkah, hindari hal-hal seperti itu. Ini menurut saya karena efeknya itu luar biasa ya, efeknya luar biasa ke kehidupan kita, lebih adem, lebih ayem, lebih tenang, lebih enak kita jalani hidup ya. Pokoknya boleh itu teman-teman misalkan, wah ini jalan pintas mas, bagi saya peluang, boleh seperti itu. Cuman kembali lagi, kalau ada yang berkah kenapa sih kita ambil yang nggak berkah? Yang berkah kecil mas hasilnya. Iya memang tidak sebesar itu, tetapi kecil-kecil itu dimakan enak loh, gitu loh. Dimakan hasilnya jadi daging yang berkah juga. Nanti kalau kita punya harta yang nggak berkah, ketika kita nanti di akhirat kita ditanyain, kita jadi bingung gitu loh. Ya, paham ya maksud saya? Oke, itu menurut saya, persepsi saya ingin tulis persepsi Anda di komentar. Dia tidak harus persepsi baik, Anda bisa kontra juga sama saya, silahkan tuliskan di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam gadis manis.